Shalom, Sobat Kairos yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini menyapa kita tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 44. Demikian bunyinya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Demikianlah bunyinya. Sobat Kairos, judul dari renungan kita hari ini, mengasihi musuh. Ada ungkapan yang mengatakan 1000 teman terlalu sedikit, tetapi 1 musuh terlalu banyak. Itu berarti kita selalu berharap untuk semakin menambahkan jumlah teman kita semakin banyak. Dan sedapat mungkin tidak ada musuh selama kita hidup di dunia ini. Itu sebabnya kita berusaha bagaimana cara untuk membuat hati setiap orang lain bisa senang. Namun pada kenyataannya kita tidak dapat untuk selalu bisa menyenangkan hati semua orang. Sebab ada saja orang lain yang tidak menyukai atau bahkan hingga membenci kita, walaupun apa yang sudah kita perbuat kepadanya sudah kita anggap cukup baik. Dengan demikian kita sungguh tidak bisa mencegah atau menghalangi orang lain untuk tidak membenci kita atau bahkan untuk tidak memusuhi kita. Sobat Kairos yang dikasihi dan diberkati Tuhan, umumnya musuh itu cenderung untuk dilawan dengan berbagai cara menjatuhkannya atau menyingkirkannya. Karena ia selalu dianggap jelek dan dianggap salah atau juga dianggap sebagai sebuah ancaman. Itu sebabnya tidak mengherankan bila ada tindakan seseorang yang berupaya menghasut orang lain untuk ikut membencinya, memusuhinya, dia yang kita musuhi tersebut. Atau dengan berbagai cara apapun itu. Sebagai contoh, dalam sebuah ajang kompetisi memperebutkan sebuah posisi, maka seseorang yang menganggap rivalnya sebagai musuh, entah dengan cara terbuka ataupun tertutup, berusaha untuk menghasut orang lain dengan menjelek-jelekkan nama baik si musuh tadi, tanpa data ataupun tanpa pengalaman nyata, hanya karena demi ambisi memperebutkan sebuah posisi. Akan tetapi firman Tuhan berkata melalui kesaksian Tuhan kita Yesus Kristus, memberikan pengajaran yang sangat kontradiktif dalam hal ini. Sebab Tuhan Yesus mengajarkan kepada segenap kita supaya kita mengasihi setiap orang, mengasihi musuh dengan cara mendoakannya. Tuhan Yesus dengan jelas memberikan teladan bagi kita. Ketika ia dianiaya, ketika ia mengalami penderitaan di kayu salib, ia tetap bisa mendoakan musuh-musuhnya dengan cara berdoa pengampunan yang berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Barang siapa melaksanakan perintah ini dalam tindakannya, meyakinkan segenap kita bahwa ketekunan kita dalam mendoakan seseorang yang tidak kita sukai, walaupun banyak hal yang dapat menghalangi kita untuk memulainya, akan membawa suatu perubahan yang tampak dalam sikap kehidupan kita ke depan. Sobat Kairos yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengasihi itu merupakan keputusan. Ya, keputusan untuk tidak dikalahkan oleh hal-hal yang jahat. Dan orang yang berbuat jahat dengan melakukan perbuatan baik. Inilah pesan firman Tuhan
bagi segenap kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Median KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Median KH Sirait. Panggilan merawat masa depan. Buku karya Pendeta Median KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.